sesuai dengan kepercayaan dan agama kita. Semoga apa yang kita lakukan sebentar ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Doa yang baik. Selesai. Cara yang kedua yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kepada. Pertama-tama mari kita kembali mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita lagi masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, ya, sehingga kita bisa bernafas, bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti designasi, ya, terkait dengan tahapan guru dan guru penggerak GP angkatan 10. Dan pada hari ini designasi yang akan disampaikan oleh CGP kita itu terkait dengan budaya positif atau disiplin positif. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang belum saya sampaikan pada pada hari ini. Yang pertama terkait dengan kegiatan pada hari ini juga merupakan masih rangkaian tahapan dari calon guru penggerak CGP angkatan 10, yang mana diharapkan apa yang telah dia peroleh materi bimbingan dari pengajar praktik terkait beberapa modul, ya, kan tugas selanjutnya adalah CGP harus menyampaikan, mendesignasikan kepada warga sekolah terkait dengan materi yang sudah didapatkan. Tentunya ini adalah tahapan pengembangan dari apa yang didapatkan untuk dapat diketahui bersama warga sekolah. Jadi kita bersyukur bahwasanya setelah CGP kita menerima materi, kita dapat ikhlasnya, walaupun hal ini bukan hal yang baru bagi kita, tetapi lebih sering disegarkan lebih bagus. Artinya apa? Kalau yang lalu mungkin hanya PPKP yang selalu memimpin tahapan sekolah negara, tapi hari ini dikuatkan lagi dari guru CGP. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua terkait dengan budaya positif. Sedikit ini saya garis bawahi bahwasanya budaya positif adalah sebuah kebiasaan tentang nilai-nilai kebiasaan yang berpihak pada murid. Jadi mungkin ada sebuah kebiasaan yang positif yang perlu dikembangkan. Mungkin ada yang sudah berjalan dan mungkin ada yang belum dikembangkan. Dan karena itu melalui designasi pada hari ini, setelah mungkin disampaikan secara teknis materi seperti apa, ke depan kita berharap ya budaya positif ini tidak sekedar teori, tapi diaplikasikan. Contohnya misalkan budaya positif ketika pagi hari anak harus berjabat tangan, terutama di depan gerbang sebelum masuk. Dia biasanya mengucapkan salam kepada siapapun ketika bertemu, ya, dan sebagainya. Itu adalah salah satu beberapa dari budaya positif yang mungkin perlu dikembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang menjadi agenda pada hari ini terkait pada hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, selamat datang ke semua. Om Santi Om. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya itu pemaparan oleh Ibu. Mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam membangun budaya positif di sekolah. Mohon izin saya perkenalkan sedikit. Di atas Ibu fasilitator saya yang akan mendampingi saya selama 6 bulan ke depan pada pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Wahida Baida berasal dari Kabupaten Bone. Kemudian pengajar praktik saya yang akan mendampingi saya juga selama 6 bulan ke depan adalah Bapak Ismaruddin dari UPT SMP Negeri 4 Masamba. Bapak Ibu sudah pasti kenal. Dan saya sendiri Iqbaliati Mahfudnisa, calon guru penggerak angkatan 10, dan pastinya Bapak Ibu juga sudah sangat mengenal. Itulah sedikit perkenalan dari saya. Sebelum kita masuk ke sesi berbagi praktik baik, perlu ada kesepakatan kelas yang harus kita diskusikan dan disepakati bersama. Di depan Bapak Ibu di layar sudah ada kesepakatan kelas yang saya tampilkan. Yang pertama, berdoa sebelum dan diakhiri kegiatan. Kemudian yang kedua, angkat tangan atau raise hand ketika Bapak Ibu mau bertanya atau ada yang Bapak Ibu mau tanggapi. Yang ketiga, saling menghormati pada saat kegiatan diskusi berlangsung. Yang keempat, aktif dalam diskusi. Dan yang terakhir, HP di silent pada saat kegiatan diskusi berlangsung. Dari kelima kesepakatan kelas yang saya tampilkan di atas, apa masih ada yang Bapak Ibu mau tambahkan? Sangat senang sekali Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bisa berdiri di depan Bapak Ibu guru hebat untuk saling berbagi praktik baik tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Seperti kita ketahui, budaya positif itu sangat penting untuk kita terapkan karena mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan berbangga bagi seluruh siswa. Tapi bukan cuma siswa yang mendapatkan manfaat, semua warga sekolah termasuk guru, staf, kepala sekolah dapat merasakan manfaat dari budaya positif jika diterapkan di dalam sekolah. Adapun topik diskusi yang akan saya bawakan hari ini, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi ada 7 topik Bapak Ibu guru hebat dan memang panjang. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi ada 7 materi pada topik budaya positif yang kita diskusikan hari ini. Silahkan Bapak Ibu angkat tangan yang bisa menjawab pertanyaan pemantik yang pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ibu Rini lagi kembali, alhamdulillah. Apakah hukuman dapat sini kemudian? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Full sini Pak. Ya, terima kasih sudah pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak?
atas. Kalau menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi tidak semua hukuman dapat dikategorikan bisa mendisiplinkan anak. Tergantung dari usia anak. Kalau masih di bawah umur, berarti anak-anak belum mampu untuk mencerna apakah hukuman yang diberikan ini bisa bermanfaat mendisiplinkan diri. Kemudian yang kedua adalah jenis hukuman. Ya, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Ya. Dari jawaban Ibu Rini, hukuman dapat mendisiplinkan anak tergantung jenis hukumannya. Menurut Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, apakah dapat meningkatkan motivasi anak? Berdiri kita. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, itu mengetahui dari pelanggaran dan kesalahan. Jadi tidak serta-merta juga harus langsung memberikan harus langsung membaca. Jadi kalau menurut saya, cara pribadi harus disesuaikan juga dengan kriteria yang disepakati. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi menurut Pak Rahmat harus disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si anak. Tidak semua hukuman dengan hal positif seperti membaca dapat meningkatkan motivasi anak. Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi anak? Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi pada anak, tetapi tergantung pada pemberian penghargaan itu. Misalnya jenis penghargaan yang kita berikan harus berkesinambungan. Jadi cara pemberiannya harus diberikan secara konsisten dan spesifik agar anak memahami bahwa apa yang diberikan itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Terima kasih Bu atas jawaban pendapat Ibu dari pertanyaan pemantik di atas. Dari pertanyaan pemantik di atas yang Bapak Ibu sudah jawab, akan kita simpulkan di akhir kegiatan nanti. Apakah pendapat Bapak Ibu itu sudah betul dari pertanyaan pemantik di atas? Karena nomor 1, nomor 2 tadi tergantung jenis hukuman yang diberikan. Yang ketiga itu pemberian motivasinya atau penghargaannya harus berkesinambungan atau konsisten. Jangan ini hari diberi penghargaan, besoknya sudah tidak ada lagi penghargaan. Itu pertanyaan pemantik dari saya. Sekarang kita masuk ke games dulu. Ya, Bapak Ibu silahkan berdiri dan cari pasangan masing-masing. Kemudian ada yang bertindak jadi si A dan si B. Aturan mainnya, si A yang pegang kepala tangan, si B itu tugasnya membujuk, memberi hadiah atau memarahi supaya si A ini membuka kepala tangannya. Jadi silahkan cari pasangan, terus usahakan si B meraih, membujuk atau bisa juga memarahi sampai si A ini buka kepala tangannya. Silahkan berdiri Bapak Ibu. Ya, silakan. Bagaimana ini si B, bagaimana usahanya supaya bisa merayu si A untuk membuka kepala tangannya. Jadi silakan berdiri. Saya kasih waktu 30 detik untuk lakukan usaha supaya si A membuka kepala tangannya ini. Silakan berdiri. Ya, terserah mau bagaimanapun usahanya si B. Siapa yang bertindak jadi si A? Pak Rahmat macam. Bapak sama. Ya, tentukan dulu siapa yang pegang, siapa yang
Ya. Ya, bagaimana putusannya? Silakan. Saya kasih waktu 30 detik. Ibu Dharma sampai berdiri, Ibu Dharma. Ya. Ibu Dharma silakan berdiri, Ibu Dar. Ya. Ya, bagaimana putusan? 30 detik. Waktu berjalan mulai dari sekarang. Siapa yang jadi si A? Rayu Pak Aca. Iya, mulai nih, silakan. 1, 2, 3. Bagaimana usahanya? Hai, ini keluarkan uang. Ya, 5 detik lagi. Oke, silakan dulu. Siapa yang berhasil membuka kempalan tangannya? Nah, Ibu Rini, apa alasan? Oh iya Pak. Ya, silakan. Makasih. Ya, Ibu Rini, apa alasannya? Kenapa bisa si A membuka kempalan tangannya? Apa jurusnya sampai dia bisa membuka? Ada banyak jurus ya, Sir. Oh, banyak jurus. Jurus yang pertama, saya pertama memberikan sesuatu. Benda. Tapi dia tidak mau. Ya. Pertama saya mengatakan untuk percaya kalau tidak mau. Ya. Kemudian yang ketiga saya mengatakan tidak mau. Saya berpikir bahwa apa yang dibutuhkan anak itu ternyata dia membutuhkan uang jajan. Oh, Dia mau. ya, tepuk tangan. Siapa yang tidak berhasil membuka kepalan tangannya temannya? Ibu Baya terbuka. Ibu Pak Rahman terbuka. Ibu Dharma terbuka kepalan tangannya. Tidak. Kenapa Bu Dharma? Kasih alasan dulu. Tidak anu ke jurusnya Ibu Selvi atau bagaimana? Berdiri coba. Berdiri Ki. Kenapa kita tidak buka kepalan tangan tak? Apa yang disampaikan di selfie itu tidak terlalu yang tertarik ya? Iya, Jadi artinya jurusnya Ibu Selvi tidak mempan. Jurusnya Ibu Selvi tidak mempan sama Ibu Dharma. Dari games di atas, menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kontrol atau kendali? Si A atau si B? Yang memegang kontrol atau kendali? Si B. Yang ya, menurut Bapak Ibu siapa yang pegang kontrol? A atau B? Ya. Oh, jadi menurut Bapak Ibu yang pegang kontrol adalah A. Ya, karena A yang memegang kendali. Mau dibuka atau tidak. Jadi yang memegang kontrol adalah A. Begitu juga di kehidupan di sekolah, di lingkungan sekolah. Kira-kira antara guru dan siswa siapa yang pegang kontrol? Guru yang pegang kontrol. Hah? Menurut Bapak Ibu, yang pegang kontrol guru atau siswa? Siswa, karena dia yang mau dipenuhi keinginannya. Jadi yang memegang kontrol itu siswa. Pak Rahmat? Kenapa Pak Rahmat? Kalau saya yang memegang kontrol ini, bagi saya karena guru itu kita sebagai guru kan kita sedikit kan banyak, jadi secara umum saya bertanya kita langsung menerapkan sesuatu atau mengontrol apa yang terjadi selama di sekolah. Terima kasih Pak Rahmat. Menurut Pak Rahmat yang memegang kontrol adalah guru, karena guru yang menuntun atau membimbing siswa ke arah yang lebih baik. Nah, kalau menurut Ibu Rini
murid yang pegang kontrol di lingkungan sekolah adalah murid, karena murid yang ingin dipenuhi keinginannya, artinya dia yang memegang murid yang memegang kontrol. Untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab siapa yang memegang kontrol, silahkan perhatikan slide di atas. Ya, perubahan paradigma menurut teori kontrol atau teori pilihan atau biasa disebut dengan ilusi kontrol. Ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya memang kita sebagai guru yang mengontrol murid, hal demikian bisa terjadi jikalau murid mau dikontrol. Ya, jikalau murid mau dikontrol, bisa dia melakukannya. Tapi kalau tidak mau melakukannya, artinya murid tersebut tidak mau dikontrol. Itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dan bujukan adalah segala usaha untuk mengontrol murid. Tapi 2 kemungkinan yang akan terjadi. Satu itu murid akan menyadari dan tidak mau dibujuk atau menolak bujukan gurunya. Atau yang kedua, murid akan ketergantungan dengan bujukan atau penguatan positif dari gurunya kalau mau melakukan sesuatu. Jadi ada murid yang bilang dibujuk nih atau dikasih penguatan positif baru melakukan sesuatu. Artinya dia sudah ketergantungan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju ke identitas gagal. Artinya kalau kita melakukan ini, murid akan merasa buruk pada diri sendiri. Kadang kita tidak sadar pasti dilakukan. Misalnya pada saat siswa melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan tugasnya, sudah dikasih hukuman tetap juga melakukan, pasti dibujuk lagi. Nah, kerjakan tugasmu. Tidak kasihan kan sama ibu. Itu kata-kata bujukan, tapi bisa membuat rasa bersalah terhadap murid tersebut. Itu artinya akan ada keadaan buruk terhadap diri si murid ini. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa kadang percaya bahwa tanggung jawab kita membuat siswa melakukan sesuatu, melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukannya pasti diterima selama ada kemajuan dari pengukuran perubahan kinerja. Ya, dari pengukuran perubahan kinerja. Kalau mau dapat nilai tinggi, silahkan kerjakan ini. Kalau tidak, ya tidak dapat itu. Yang penting kan ada perubahan. Tanpa kita sadari kalau sebenarnya hal itu memaksa siswa. Itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Inilah teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Sampai di sini ada yang Bapak Ibu mau tanyakan di ilusi kontrol? 4 ilusi kontrol. Ya, artinya Bapak Ibu sudah paham. Kita lanjut. Sekarang di atas paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di stimulus respon tentang dunia, perbedaannya realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, di stimulus respon tentang dunia, kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, berpendapat sama dengan kita. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu
Kemudian di stimulus respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ada sebab dan akibatnya. Kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu perbedaan stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, sekarang kita masuk ke materi disiplin positif dan nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Pernahkah Bapak Ibu guru menerapkannya di kelas? Ya, jadi menurut saya disiplin itu adalah disiplin yang membangun secara keseluruhan, baik itu siswa maupun murid atau guru. Terima kasih atas jawabannya. Menurut Pak Acang, disiplin positif adalah disiplin yang membangun baik guru dengan siswa. Ada yang lain yang berpendapat? membangun karakter dan tanggung jawab pada siswa Membangun karakter dan tanggung jawab siswa. tanpa menggunakan hukuman. Menurut Ibu Rini, disiplin itu merupakan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh siswa tanpa harus adanya hukuman. Jadi di atas, makna disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yang artinya atau murid atau pengikut. Menurut Diane, arti disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Atau dalam budaya kita, makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Tujuan disiplin positif itu menanamkan pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan dari disiplin positif. Sekarang perhatikan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti terkait dengan keyakinan kelas yang akan kita bentuk di kelas kita masing-masing. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai positif sebagai landasan untuk membangun budaya sekolah yang positif dan kondusif. Nilai ini disepakati bersama dan berlaku bagi seluruh warga sekolah tanpa memandang ras, suku, agama, maupun latar belakang lainnya. Nilai-nilai kebajikan universal ini secara umum seperti keadilan, kejujuran, kebaikan hati, rasa hormat, tanggung jawab, dan peduli. Banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal, tapi yang saya tampilkan cuma 6 nilai kebajikan. Penerapan nilai kebajikan ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh warga pihak sekolah agar kita bisa mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, untuk merubah suatu sekolah atau budaya sekolah memang butuh waktu yang lama, tapi perlahan. Ya, akan ada perubahan kalau kita konsisten untuk mengubah budaya sekolah kita, walaupun perlu waktu yang lama. Materi berikutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Silakan Bapak Ibu perhatikan pertanyaan pemantik di atas. Sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Motivasi karena tidak ingin ditegur kepala sekolah, atau motivasinya ingin mendapat pujian dari kepala sekolah dan rekan sejawat, atau ingin mendapat penghargaan? Yang mana yang
Menurut Ibu ini supaya tidak ditegur sama kepala sekolah. Menurut Ibu Dharma, apa motivasinya? Supaya bisa hadir tepat waktu di sekolah. Itu di atas. Apakah motivasi karena tidak ingin ditegur? Atau ingin mendapat pujian? Atau ingin mendapat penghargaan? Nah, apa motivasinya sampai bisa datang tepat waktu mengajar di kelas? Kalau Ibu ini katanya supaya tidak ditegur kepala sekolah. Kalau saya itu memberikan contoh pada siswa tentang waktu berada pada di tempat itu yang sering disepakati. Artinya memberikan contoh kepada anak supaya anak bisa tepat waktu juga. Kenapa? Oh, sama semua bisa. Artinya takut ditegur, bisa dapat penghargaan, bisa juga dapat pujian. Artinya tiga-tiganya Papa Ajang miliki. Semuanya. Oh, artinya bisa hadir tepat waktu di kelas karena takut ditegur, atau bisa dapat penghargaan, atau bisa dapat pujian. Kita bisa perhatikan ke atas. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, Bapak Ibu. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar. Ya, misalnya motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya takut ditegur. Ya, saya harus melakukannya supaya tidak mendapatkan teguran atau sanksi. Ya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi eksternal itu dua. Takut mau melakukannya karena takut dapat konsekuensi, atau melakukannya karena supaya dapat penghargaan atau imbalan. Itu motivasi eksternal yang berasal dari luar. Kalau motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya, saya datang tepat waktu karena saya ingin menghargai diri saya dan memberikan contoh kepada siswa untuk belajar disiplin waktu. Artinya itu motivasi internal dari dalam diri. Jadi itu dua, motivasi eksternal karena takut ditegur, motivasi eksternal karena ingin mendapat penghargaan atau imbalan, dan motivasi internal itu yang berasal dari dalam diri atau kesadaran diri sendiri. Sampai di sini ada yang mau Bapak Ibu tanyakan tentang motivasi perilaku manusia? Nah, kita lanjut. Sekarang pertanyaan pemantik berikutnya. Apa yang akan Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Memberi hukuman, teguran, atau restitusi? Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Apabila ada anak yang melanggar aturan. Ibu Ida, apabila ada anak yang melanggar aturan, Ibu Ida, apa yang diberikan dari diri Bu Ida sendiri? Baik, bagi saya kalau ada anak yang melanggar aturan, lebih baiknya kita memberikan hukuman atau ditegur. Teguran. Oh iya. Kalau dari Buya, katanya siswa yang melanggar dihukum atau ditegur. Kalau Ibu Nurbaya, apa yang akan Ibu Nurbaya lakukan jika siswa melanggar aturan? Menurut saya, yang bisa kita lakukan untuk
murid yang melanggar aturan dan teguran lebih. Ya, sama ya dengan jawaban dari Bunda. Kalau siswa melanggar aturan artinya memberikan teguran atau hukuman. Sekarang kita lihat yang mana itu hukuman, yang mana itu konsekuensi, dan yang mana itu restitusi. Silahkan perhatikan ke depan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakiti yang harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu ia membenci kedisiplinan terpaksa. Menciptakan kedisiplinan terpaksa. Kalau konsekuensi itu menghargai kedisiplinan terpaksa. Kemudian, hukuman itu anak merasa tidak dihargai dan dipermalukan. Sedangkan konsekuensi anak merasa dihargai dan dipermalukan. Anak merasa dihargai tapi bisa dipermalukan. Kalau hukuman anak merasa tidak dihargai. Sedangkan yang terakhir, hukuman yang paling buruk adalah anak bisa menyembunyikan kesalahan kalau di hukuman. Sedangkan di konsekuensi anak kehilangan kepercayaan diri walaupun sementara waktu selama proses konsekuensi dijalani. Dari bagan tersebut kita bisa simpulkan bahwa hukuman itu tiba-tiba. Hukuman itu tiba-tiba dan tidak terencana. Murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Hukuman itu bersifat satu arah. Guru memberikan, murid yang menerima hukuman tanpa adanya kesepakatan. Itu hukuman. Jadi kalau siswa melanggar langsung dikasih hukuman, artinya murid kan tidak tahu, tidak ada kesepakatan sebenarnya. Murid tidak akan tahu, oh ini hukuman yang saya dapatkan. Tidak ada kesepakatan sebelumnya kalau itu hukuman. Sedangkan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah ada kesepakatan sebelumnya, sudah disetujui dan disepakati oleh guru dan murid. Artinya di sini konsekuensi, bentuk-bentuk konsekuensi itu disepakati atau dilakukan oleh guru dan disepakati oleh murid. Sudah ada kesepakatan. Walaupun bentuk konsekuensinya dilakukan oleh guru, tapi tetap disepakati oleh siswa atau murid. Misalnya, saya kasih contoh. Ada murid yang 3 kali tidak mengumpul tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan, atau murid yang mengobrol pada saat jam pelajaran. Konsekuensinya adalah murid itu akan kehilangan jam istirahat, jam bermainnya. Kenapa? Karena murid tersebut akan mengerjakan tugas pada saat jam istirahat dengan tugas yang telah ditinggalkan tadi atau tidak dikerjakan. Seperti itu bentuk konsekuensinya. Tapi tetap sudah disepakati oleh murid. Sampai di sini sudah paham bedakan antara hukuman dan konsekuensi? Ya, Bapak Ibu, sudah ada. Kalau sudah paham bedakan hukuman dengan konsekuensi, silakan jawab pertanyaan di atas. Tergantung Pak, harus dijawab. Menurut Bapak Ibu, itu mencatat 100 kali di dalam buku itu masuk sanksi atau hukuman? Hukuman. Kalau sepakat artinya diskusi. Bukan ini katanya. Bapak cuma tinggal cermati di atas kata-kata, terus Bapak masukkan itu. Menurut Bapak, mencatat itu masuk sanksi atau hukuman? Kalau artinya begini. Jadi saya dapat beberapa kesulitan mungkin hari dan Berdiri gitu. begini. Ketika kita memberi siswa mungkin sanksi ataupun hukuman ataupun itu konstitusi itu, nah kita melihat apa itu kesepakatan atau tidak. Kalau kita sepakat dengan apa siswa berarti ini konstitusi yang harus diambil. Tapi kalau kita tidak sepakat kemudian mengambil berarti
itu. Ya. Ya, betul itu yang pendapat Bapak. Tapi yang saya tanyakan menurut dari kalimat di atas, Bapak masukkan di mana dulu? Sanksi ataupun hukuman? Tadi yang saya bilang kalau Tidak disuruh memilih dulu ini Pak. Kita tidak dulu bilang kalau sudah disepakati ya masuk di konsekuensi. Tapi kalau tidak disepakati dengan siswa ya masuk hukuman. Ya, tapi dari kalimat di atas, Bapak masukkan di mana? tadi dua pilihan itu. Ya, maksudnya harus memilih dulu Pak. Jangan dulu berpikir bilang hukuman. Oke, Pak Rahmat. Bedanya hukuman dan sanksi. Sanksi atau hukuman? Kalau saya, sanksi saya. Sanksi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Menurut Pak Acan, hukuman. Menurut Pak Rahmat, ya beda Pak. Sudah dilihat tadi sanksi atau konsekuensi itu perbedaannya tadi. Bapak sudah lihat kan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sama dengan sanksi. Jadi makanya ambil di atas. Menurut Bapak mencatat 100 kali dari dalam buku karena terlambat ke sekolah itu sanksi atau hukuman. Nah, kita jawab yang mana yang benar. Tadi katanya hukuman kan? Karena Pak Ajeng yang pertama kali menjawab kata hukuman, kita klik tanda hukuman. 12 Pak. Nih. Artinya dia masuk konsekuensi. Sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hah? Di sini tidak minta 2 pilihan dulu Pak. Dari cermati saja dulu kalimatnya. Menurut Bapak Ibu. Apabila sesuai dengan apa yang Ya, apa yang sudah Bapak sebut. Tapi dia di kalimat ini. Ya, hukuman masuk biasa masuk apa? Menurut Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu masuk hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret masuk apa? Konsekuensi. Ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hah? Konsekuensi. Pak Rahmat menjawab konsekuensi. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal selama 10 menit. Hah? Kehilangan 10 menit jam pelajaran karena terlambat datang. Duduk di bangku pinggir lapangan pada saat jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masuk sanksi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Membersihkan WC sekolah karena menggunakan pensil warnanya. Membersihkan WC. Ya. Bapak Ibu, dari 14 pertanyaan 11 yang benar. Jadi sampai di sini Bapak Ibu sudah paham yang mana yang hukuman, yang mana konsekuensi. Sudah bisa bedakan. Pernahkah Bapak Ibu guru memberikan penghargaan kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Kenapa? Apa? Pernah. Penghargaan seperti apa Pak? Bu, yang diberikan pada saat murid melakukan sesuatu? Itu salah satu bisa kita lakukan selain dari materi. Terima kasih. Menurut Pak Rahmat, penghargaan yang diberikan bentuknya dalam bentuk pujian. Ada yang lain penghargaan yang biasa diberikan karena murid telah melakukan sesuatu? Hah? Ya, pernah saya lakukan selain memberikan pujian. Saya pernah memberikan ulang-ulang. Oh, berikan benar. Jadi ada bentuknya ya, reward namanya. Bentuk kalau bisa melakukan sesuatu dapat permen atau gula-gula. Sekarang menurut Alfi, penghargaan atau hukuman itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi murid sesungguhnya. Jadi penghargaan atau hukuman itu bisa menghancurkan potensinya murid. Makanya ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Kenapa bisa penghargaan bisa menjadi hukuman? Ada 5 penghargaan yang bisa dijadikan hukuman. Yang pertama, penghargaan karena pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Di sini yang jangka pendeknya, ketika kita memberikan penghargaan, murid hanya akan fokus terhadap penghargaan tersebut, tidak lagi memperhatikan proses belajarnya atau mengembangkan keterampilannya. Artinya murid di sini mau melakukan sesuatu karena supaya dapat penghargaan, bukan karena proses belajarnya. Kalau jangka panjang, penghargaan mendapatkan pengaruh jangka panjang. Jika murid diberikan penghargaan secara terus-menerus, artinya di sini kita mematikan kreativitasnya atau inisiatifnya murid untuk mencoba hal baru. Karena hanya fokus pada penghargaan, artinya murid stuck di situ saja, tidak mau mencoba hal baru. Pemikirannya murid seperti ini. Kalau saya mencoba hal baru dan gagal, artinya tidak dapat penghargaan. Itu pengaruh jangka panjang. Sekarang, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa penghargaan tidak efektif? Penghargaan di sini menjadi sebuah benda atau peristiwa yang harus dicapai. Syaratnya adalah kalau murid mampu melakukannya, artinya murid bisa mendapatkan penghargaan yang mereka inginkan. Artinya penghargaan itu sudah tidak efektif. Syaratnya itu harus ada. Kalau mampu melakukannya, dia dapat penghargaan. Tidak mampu melakukannya, artinya tidak dapat penghargaan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Di mana bisa merusak hubungan? Ketika kita memberikan pujian secara terus-menerus kepada murid di depan orang banyak, akan timbul rasa iri atau tidak lagi
lainnya. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan di sini menurunkan kualitas jika seseorang tidak lagi berfokus pada hasil yang dicapai, prosesnya. Artinya, misalnya kita kasih tugas, ya, kita kasih tugas ke siswa, dia cuma akan fokus pada penghargaan itu saja, tidak melihat lagi proses yang terjadinya. Yang dia tujukan salah satu-satunya yang mendorongnya adalah hanya penghargaan. Yang terakhir, penghargaan mematikan kreativitas. Murid yang diminta untuk berpikir akan mendapatkan penghargaan atau pujian akan mematikan kreativitasnya. Misalnya disuruh kerja tugas buat puisi misalnya. Nah, itu akan mematikan kreativitasnya kalau di pikirannya akan mendapatkan hadiah atau penghargaan. Beda dengan siswa yang tidak diberitahu akan dapat hadiah, dia akan menumbuhkan kreativitasnya. Jadi itulah mengapa dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi itu tadi dihukum oleh penghargaan ada 5. Sekarang kita lanjut. Keyakinan kelas. Apa alasan Bapak Ibu menggunakan helm saat mengendarai motor? Supaya tidak berdebu. Mencegah keamanan. Menjaga keamanan. Ya. Keyakinan kelas adalah pernyataan bersama tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati oleh seluruh warga kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Nah, sini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi bukan lagi nanti peraturan kembalikan ke tempatnya, buku dikembalikan ke tempatnya, sampah dibuang pada tempatnya, tapi keyakinan kelasnya itu dalam bentuk nilai kebajikan, tanggung jawab. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia ada 5. Survival atau bertahan hidup, belonging atau merasa dihargai, power atau kekuatan, freedom, kebebasan, dan yang terakhir fun atau kesenangan. Kelima kebutuhan dasar manusia ini jika tercapai, murid juga akan merasa senang. Artinya kita butuh 5 kebutuhan dasar manusia supaya bisa melakukan atau menjalankan kehidupan dengan baik. Terakhir ini 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol di atas, menurut Bapak Ibu masuk di posisi kontrol yang keberapa atau yang mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang mana? Ibu Rini masuk di mana? Oh ya, kalau penghukum di sini, seorang penghukum menggunakan fisik atau verbal dengan kata-kata yang bisa menghancurkan perasaan murid. Kalau pembuat orang merasa bersalah, pada posisi ini guru akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu Rini, teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau kata-kata, ya. Ya, perbuatan juga. Kalau Bacan masuk di posisi kontrol mana? Manajer. Wah, artinya sudah sempurna sekali tuh kalau sudah manajer. Sudah, pemantau. Ya.
itu selalu saya memperhatikan bagaimana dia memberikan. Di samping itu dia itu selalu memperhatikan, termasuk dia itu sudah begitu. Kemudian juga dia itu saja dan cara membacanya sebelum. Jadi menurut Pak Ajak, kelima posisi kontrol tersebut Pak Ajak sudah masuk di pemantau, artinya sudah hebat, tinggal masuk ke manajer. Ya, kalau Ibu Pak Rahmat masuk posisi apa? Kalau saya sebagai teman, kami juga sebagai pemantau. Pemantau, ya. Ya. Kalau menurut Pak Rahmat masuk pemantau, bisa juga kadang-kadang jadi teman, dan kadang-kadang jadi penghukum. Bisa. Oh. Menurut Bapak masuk jadi apa Pak Tabe? Saya masih semua. Masuk semua. Oh, hukum. Tergantung pelanggarannya. Ya, jadi sebenarnya di budaya positif ini kita sebagai guru untuk menerapkannya sudah dihilangkan itu posisi kontrol hukum, rasa bersalah. Ya, jadi tidak ada lagi hukuman, yang ada adalah konsekuensi atau sanksi. Jadi dihilangkan itu posisi kontrol menghukum dengan rasa bersalah. Walaupun terjadi pelanggaran, tetap bukan hukuman yang diberikan, tapi konsekuensi yang telah disepakati bersama. Segitiga restitusi di materi terakhir. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Segitiga restitusi, segitiga artinya ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini di segitiga restitusi itu menstabilkan identitas dari identitas gagal ke identitas sukses. Artinya ketika anak berbuat salah bukan langsung diberi konsekuensi, tapi ditanyakan kenapa sampai melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita ubah dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan salah. Di sini validasi tindakan salah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini kita menanyakan keyakinan kepada siswa dengan melakukan kesalahan tersebut, artinya dia melakukan pelanggaran. Artinya ada konsekuensinya, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, demikianlah pemaparan materi dan saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah agar kita mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, menyenangkan, dan bermakna bagi seluruh murid. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan guru bergerak. Kemudian ini adalah sebuah skill saja sekolah sampai awal. Kalau kita itu mulai usaha kita tidak ada kelas, tidak ada sanksi, tidak ada apa, berarti itu dalam konsekuensinya kalau kita seperti ini, berarti itu tidak ada kelas. Kalau ada tidak ada kelas, berarti ada hukuman. Ya, itulah makanya tadi itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan seperti skrip saya, karena nilainya ini kalau kita apa itu bagaimana yang menentukan dari sini yang
dari nilainya itu bukan sekedar kita mengumpul di sini, tetapi tidak ada tujuan. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa diterapkan, bisa diaplikasikan di negara kita sehari-hari dan kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat sama-sama. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.